Kemudian menitipkan umur, kesempatan hidup di antara mungkin banyak orang-orang yang terdahulu yang sebelum Ramadan mungkin kita menjumpainya, namun ketika Ramadan Allah telah wafatkan mereka. Maka ini suatu bentuk nikmat yang sangat agung, yang sangat luar biasa. Karena ketika Allah memilih kita, memberikan kesempatan kita hidup, memberikan kita nikmat yang begitu luar biasa sampai kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh dengan keberkahan, syahrul Ramadan wa huwa syahrul mubarak. Bulan yang penuh dengan ampunan baik di malam harinya maupun di siang harinya. Maka ini merupakan nikmat yang sangat besar. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita melihat bagaimana kemudian dinukilkan dari Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan laukila li ahlil kubur yatamannau latamannau yauman min Ramadan. Kalau seandainya orang-orang yang dalam kuburan yang telah wafat itu kemudian ditanya, berangan-anganlah kalian, maka mereka pasti akan mengangankan untuk hidup walau satu hari di bulan yang penuh dengan barakah ini, yakni bulan Ramadan. Maka ini nikmat yang sangat luar biasa dan kita ingin tentunya melewati Ramadan tahun ini dengan keseriusan kita di dalam meningkatkan kualitas iman kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kami mewasiatkan kepada diri kami pribadi, marilah kita senantiasa mengintrospeksi keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena satu hal yang kemudian ketika Allah titipkan nikmat ini, nikmat iman dan Islam, maka kemudian hari ini banyak orang-orang yang terlena dengan dunia. Bahkan tidak sedikit kemudian orang-orang yang tidak mengenali usianya, tidak memahami esensi dari kehidupannya sehingga lalai daripada meningkatkan iman, bahkan lalai menjaga imannya. Maka kalau disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diisyaratkan dalam Quran surah Al-Mulk ayat yang kedua itu, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ketika Allah menyebutkan dan menciptakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian, wal hayata, kemudian kehidupan, dan kehidupan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya menguji di antara kalian siapa yang paling baik amalnya. Maka para ulama ahli balaghah menyebutkan ketika Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kata al-maut daripada kata al-haya, itu maknanya apa? Maknanya hari ini kita menyaksikan manusia kebanyakan itu inginnya hidupnya panjang begitu. Bahkan kadang saking panjangnya lupa kemudian menambah bekal kebaikannya untuk akhiratnya. Padahal kematian bisa datang mendahului daripada apa-apa yang ia angankan. Kemudian kata al-hayatu diakhirkan dalam ayat ini, seolah-olah memang manusia inginnya dipanjangkan usianya, diakhirkan kehidupannya. Maka kemudian hari ini kita menyaksikan banyak orang-orang yang belum beriman pastinya, bal tu'sirunal hayatad dunya. Mereka mengangan-angankan hidup itu hanya di dunia saja dan meyakini hidup itu hanya di dunia. Sehingga kadang mereka lebih bersedih ketika kehilangan asetnya, ketika kehilangan hartanya, kehilangan materi miliknya di dunia, dibandingkan dia menghilangkan atau berkurangnya usianya. Inilah kemudian kalau kita pahami bagaimana para salafus soleh, orang-orang soleh terdahulu, disebutkan oleh Yahya bin Mu'az, bahwasanya disebutkan ajibtu mimman yahzanu ala nuqsani malihi wa kaifa la yahzanu ala nuqsani umri. Ya, aku sangat heran, kata Yahya bin Mu'az, ya, orang-orang kemudian bersedih atas berkurangnya hartanya. Namun bagaimana dia tidak bersedih lantaran berkurangnya usianya? Padahal kita ketahui bersama kalau kita merujuk kepada salafus saleh, orang-orang generasi yang terbaik dari umat ini, mereka itu bersedih ketika berkurang usianya walau satu hari tanpa bertambahnya keimanan. Maka Allah ingatkan kita, Bapak dan Ibu yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan kita ketika momentum Ramadan datang. Ketika Allah menyeru, ya ayyuhalladzina amanu, duhai orang-orang yang punya keimanan di dalam jiwanya, yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengisyaratkan kata amanu dengan kata
kata kerja. Itu maknanya kata kerja bentuknya adalah tidak konstan. Ketika Allah menyebutkan memanggil orang ya ayyuhalladzina amanu, duhai orang-orang yang beriman, yang imannya tipis, yang imannya goyang, yang imannya berbolak-balik, yang belum tetap imannya, yang masih rendah imannya, dipanggil oleh Allah dengan cinta, dengan sayang. Kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Ditutup dengan la'allakum tattaqun, supaya kalian itu bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan ini kita ingin mengupas sedikit tentang keimanan. Karena sejatinya Islam itu ya yang menjadi pokok-pokok terpenting dalam suatu tema, dalam akidah berkaitan dengan iman. Karena kemudian hari ini berapa banyak orang-orang yang berpuasa namun imannya bermasalah. Maka mana mungkin lahir kemudian generasi-generasi yang takwa pasca Ramadan. Kemudian berapa banyak hari ini orang-orang yang berpuasa tapi ragu dengan keimanannya. Maka mustahil kemudian ba'da Ramadan melahirkan karakter orang takwa. Maka kemudian berapa banyak hari ini di antara orang yang mengaku beriman, menjalankan puasa, tapi kemudian menjadi murtad dalam agama ini. Maka inilah kemudian yang disebutkan di isyarat Al-Quran, Quran surah Al-Ma'idah ayat yang 54, Allah sebutkan ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinih fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah isyaratkan di sana, duhai orang-orang yang beriman, kalau kalian murtad dari agama kalian, maka Allah akan mendatangkan suatu generasi yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Maka ini tentunya menjadi renungan kita. Sudahkah hari ini keadaan iman kita di tengah fenomena hiruk zaman akhir? Ya, banyaknya fitnah yang luar biasa karena memang kita ditakdirkan oleh Allah dipilih sebagai umat akhir zaman, meskipun kita tidak tahu kapan zaman itu akan berakhir. Setelah Allah mengutus Rasul terakhir, Rasulullah Muhammad SAW, maka kita sebagai umat akhir zaman tidak ada cara lain untuk selamat dari fitnah-fitnah di akhir zaman kecuali kita menteladani Rasulullah SAW. Maka ini menjadi perhatian kita. Bagaimana iman seorang Muslim bisa dikategori murtad? Maka disebutkan, kami nukilkan dari Al-Mawsu'atuh Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, disebutkan bahwasannya yang menyebabkan seseorang Muslim dikatakan murtad itu setidaknya ada 4. Yang pertama, murtad karena i'tiqad, karena keyakinannya. Hari ini berapa banyak kita melihat orang-orang yang berkeyakinan bahwa semua agama sama. Itu sudah murtad, ya. Karena Islam itu tinggi, hanya Islam yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka keimanan, keyakinan, i'tiqad menyatakan bahwasannya ada kemudian alam ini tidak ada kemudian penciptanya, demikian itu bisa murtad. Kalau hari ini kita orang-orang beriman, maka kita harus memastikan jangan sampai kemudian kita berkeyakinan bahwasannya ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka itu bisa menyebabkan murtad. Kemudian murtad yang kedua, murtad karena unsur bil qaul, karena perkataan, melecehkan syariat Islam, menghina Rasulullah SAW, menghina Bunda Aisyah radhiyallahu anha, itu bisa menyebabkan seorang murtad. Kemudian yang ketiga, seorang itu murtad karena perbuatannya. Perbuatannya seperti menyembah patung, menyembah berhala, menyembah kuburan dan seterusnya, bisa menyebabkan murtad. Adapun yang keempat yang disebutkan dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, ya murtad karena meninggalkan perbuatan, yakni meninggalkan sholat wajib 5 waktu. Ya, kendati demikian para alim ulama fuqaha menyebutkan meskipun dia meninggalkan karena lantaran malas, namun dia masih mewajibi, masih meyakini wajibnya daripada kewajiban sholat, maka Al-Imam Ibrahim An-Nakha'i kemudian Ibnu Mubarak menyatakan dia juga bisa murtad karena meninggalkan kewajiban sholat. Ayol ikhwah, bapak dan ibu yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita kemudian mengkaji keislaman, maka berpusar kepada 2 pokok keajaran yang harus kita perhatikan. Yang pertama, bagaimana kemudian pokok-pokok keimanan kita sah dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita kembali suatu saat kepada Allah dalam keadaan iman kita yang bersih dan lurus daripada kesyirikan, daripada kemunafikan. Maka disinilah kemudian kita disadarkan ketika
seseorang kemudian diingatkan oleh Allah dengan serangkaian syariat puasa siam di Ramadan, sejatinya Allah menginginkan, perhatikan iman kalian ketika kalian menjalankan ibadah puasa. Supaya apa? Supaya bertakwa. Karena sejatinya ketika Allah menyeru orang-orang beriman melakukan rangkaian puasa di bulan Ramadan, sejatinya untuk menjadi hamba yang bertakwa. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala menyeru seluruh umat manusia, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahkan seluruh manusia ketika diperintahkan oleh Allah, sembahlah Rabb kalian sebagaimana Allah menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Maka hadirin Bapak dan Ibu yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada kemudian pertanyaan, apa tujuan dari ibadah yang Allah perintahkan kepada kita? Maka jawabnya apa Pak Ibu? La'allakum tattaqun, supaya bertakwa. Karena kalau kita kembali kepada Allah, kita kembali dengan bekal terbaik, yaitu takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekallah kalian karena sungguh sebaik-baik bekal adalah takwa. Setiap aktivitas ketaatan-ketaatan yang semakin mendekatkan kita kepada Allah berpotensi besar untuk melahirkan takwa dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ kemudian kita paham, ketika Allah perintahkan ayat puasa ini, sejatinya Allah menginginkan kita banyak-banyaklah kemudian mengintrospeksi tentang keimanan kita. Kemudian dengan keimanan kita melaksanakan ibadah Ramadan, maka kemudian ampunan datang, bimbingan kemudian menyusul, maka lahirlah amal soleh. Maka amal soleh tidak lahir kecuali landasannya adalah iman. Takwaan tidak mungkin menghampiri orang-orang yang belum beriman. Maka kalau ada orang kafir, orang yang belum beriman kemudian melaksanakan siam, maka tidak sah. Ya. Kalau kemudian ada orang-orang munafik yang meragukan daripada ajaran Islam kemudian berpuasa, maka dalam pandangan Allah tidak ada nilainya. Allah hanya menerima puasa dari hamba-hamba Allah yang bertakwa. Maka kalau kita kemudian menemukan ampunan di bulan Ramadan, di malamnya disyaratkan dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasannya ketika Rasulullah SAW bersabda, man qama ramadana imanan wahtisaban, ya, barang siapa kemudian yang melaksanakan qiyam di bulan Ramadan, ya, menegakkan qiyam di bulan Ramadan atas landasan imanan wahtisaban, kemudian mengharapkan ridha Allah, mengharapkan ganjaran pahala dari Allah, maka garansinya apa? Ghufira lahu ma taqaddama min zanbi, Allah akan ampunkan dosanya. Begitu pula siangnya, ketika Allah sebutkan man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi, ampunan juga diberikan Allah Subhanahu wa taala pada siang hari saat kita berpuasa atas dasar iman karena Allah dan ihtisaban, mengharapkan ridha Allah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika hari ini kita menyaksikan di luar sana banyaknya kemudian orang-orang yang dengan sengaja ingin menggerus iman kita, menggerus iman kaum muslimin dengan ajaran-ajaran ittibaul hawa, yang mengikut kepada hawa nafsu. Kemudian tidak sedikit kemudian iming-iming dunia yang bisa menggadaikan iman kita. Maka inilah sangat dikhawatirkan oleh sahabat Ali radhiyallahu anhu. Ketika beliau pernah menyampaikan perkataannya, inna akhwafa ma akhafu ittiba'ul hawa wa tulul amal. Sungguh yang paling aku takutkan adalah ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu, wa tulul amal, dan panjang angan-angan. Fa amma ittiba'ul hawa fa yasuddu 'anil haq. Ya, ketika seseorang mengikuti hawa nafsu, maka Allah akan simpangkan dia dari jalan al-haq. Kemudian fa'amma tulul amal, jika dia kemudian panjang angan-angannya, fayunsil akhirah, Allah akan melupakannya terhadap akhiratnya. Maka ketika hari ini kita dihadirkan Allah di bulan Ramadan dengan imanan, insyaallah wahtisaban, ini harusnya menjadikan momentum kita untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap akhirat kita. Kalau kemudian selama 11 bulan terakhir kita lebih sibuk kemudian membekali diri kita untuk mempersiapkan kehidupan dunia, lantas bagaimana kehidupan akhirat kita? Maka demi Allah kami sampaikan berapa banyak kemudian orang-orang yang menyesal, karena pada akhirnya orang-orang itu pasti akan percaya dengan hari kehidupan di akhirat. Meskipun ada orang yang percaya ketika dia masih hidup, dan ada orang yang akan percaya baru ketika dia menemukan kematiannya.
Namun ketika kita percaya hari ini dengan adanya akhirat kita dan kita masih diberikan hidup, maka kita gunakan kemudian untuk mempersiapkan bekal kita untuk kehidupan di akhirat kita. Itulah yang diisyaratkan dalam hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi, bahwasan Rasulullah SAW menyebut sebagai Al-Qayyis, orang-orang yang cerdas. Siapa dia? Al-Qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang-orang yang senantiasa mengintrospeksi imannya, mengintrospeksi apa yang telah ia kerjakan, kemudian dia beramal untuk kehidupan setelah kematiannya. Bapak dan Ibu, semoga yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita menyaksikan hari ini berapa banyak orang-orang yang ingin kemudian mendapatkan pandangan iman, mendapatkan pandangan takwa dari manusia. Maka kita menemukan hari ini banyak orang-orang yang mengaku sebagai wali Allah. Padahal kalau kita merujuk kepada Al-Quran untuk menjadi wali Allah dalam pandangan Allah yang benar wali dalam pandangan Allah, itu syaratnya cuma dua. Apa itu, Pak? Amanu wattaqu. Ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Surah Yunus, surah yang ke-10 ayat ke-62 sampai 63 dan 64-nya. Ketika Allah sebutkan inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sungguh wali-wali Allah itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa takutnya untuk menghadapi masa depan karena dia mempunyai sandaran iman yang kuat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa lahum yahzanun, dan dia kemudian tidak bersedih terhadap masa lalu yang sudah berlalu karena dia hidup untuk masa depan, untuk akhiratnya. Maka dia perbaiki segala kekurangan pada masa lalu kemudian untuk menjadi lebih baik dalam pandangan Allah untuk masa depannya. Itulah wali Allah. Siapa dia? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi mereka berita gembira, hidupnya bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Maka ini kalau kita merujuk kepada Al-Quran, maka hari ini kalau ada fenomena-fenomena aneh di tengah masyarakat kita, apalagi kemudian diserukan oleh para da'i yang kemudian mengaku sebagai saya wali Allah, sayalah wali Allah, mendapat wangsit dari Nabi Khidir dan sebagainya, jangan percaya, karena itu merusak daripada akidah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cukup meyakini bahwasannya wali Allah adalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman. Berpeluang bagi kita semua jika kita melaksanakan Ramadan dengan penuh keimanan, maka insya Allah setelah Ramadan bertambah pula derajat kita si Allah menuju takwa, la'allakum tattaqun. Maka kemudian kalaupun kita mau menjaga keimanan kita sampai kita berpulang kepada Allah, menjaga fitrah kita di atas tauhid, maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Duhai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan serius. Menariknya sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika menafsirkan ayat ini, beliau sebutkan ayyuta'a fala yuksa. Hendaklah Allah senantiasa ditaati kalau kalian memang benar-benar bertakwa kepada Allah, dan jangan dimaksiati. Ayyuskara fala yukfar. Hendaklah nikmat-nikmat yang Allah titipkan padamu disyukuri, tidak dikufuri. Artinya kita senantiasa bersyukur kepada Allah sepanjang waktu, sepanjang hidup kita. Kemudian yang terakhir, ayyuzkara fala yunsa. Hendaklah senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau hari ini kemudian ada pengajian-pengajian yang berbau dengan tarekat-tarekat, tarekat yang kemudian mengklaim, mengaku-ngaku dialah wali Allah, dialah kemudian Nabi Khidir, dialah sebagainya, ini kita pastikan ini menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah menyebutkan fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Janganlah kalian merasa paling suci di antara kalian, karena Allah yang paling tahu siapa yang bertakwa di antara kalian. Maka tugas kita sebagai hamba Allah yang beriman, kita perbaiki iman kita menuju Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan iman yang dibuktikan lewat amal soleh akan melahirkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka khutbah yang singkat ini, tausiah pada malam hari ini, kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingin menutup dengan dua kisah dari seorang yang soleh, ahlu sufi, kalau bisa dibilang sufi menurut Quran dan Sunnah, ya, ahlu tasawuf, yakni al-Imam Hasan al-Basri rahimahullah.
Hal ini disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam kitabnya Az-Zuhud, ya, dari Ibnul Mubarak, ya, Ibnul Mubarak anil Hasan Al-Basri rahimahullah taala yaqul, bahasanya Al-Imam Ibnul Mubarak, ya, mendapatkan nukilan ini dari Imam Hasan Al-Basri, seorang tabi'in senior yang hidupnya sangat zuhud. Dia berkata apa? Idza ra'aitan nasa yatanafasuna fid dunya fanafisum fil akhirah. Kalau kalian sudah melihat orang berlomba-lomba membangun dunianya, berlomba-lomba membangun kemewahan untuk kehidupan dunia, maka saingilah mereka dalam kehidupan akhirat. Wa tabaqa dinahum, ya, kemudian hanya tersisa dari agamanya itu untuk dunia, dan dunia akan tinggalkan wa tabaqal akhirah, dan akan menuju kepada akhirat dan akan kekal ke akhirat kelak. Maka itu pesan yang pertama dari Imam Hasan Al-Basri. Kemudian kita ingin memetik pelajaran dari seorang ahlu sufi juga, seorang ahlu tasawuf yang sesuai dengan Quran Sunnah, yakni beliau adalah Imam Hatim Al-Assam rahimahullah, murid daripada Imam Syaqiq rahimahullah, seorang tabi'in senior pada masa generasi terbaik. Suatu ketika hal ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi dalam Sifatus Safwah di juz yang keempat, ya, halaman 161. Pernah suatu ketika diriwayatkan dari muridnya Imam Hatim Al-Assam, namanya Muhammad bin Abi Imran. Sami'tul Hatim Al-Assam, aku mendengar guruku Hatim Al-Assam, wasalahu rajulun ala mabanita amraka hadza fit tawakkuli 'ala Allah. Dia ditanya oleh seorang laki-laki, rajulun, ya, bagaimana kemudian wahai Imam Hatim, ya, bagaimana engkau membangun, ya, prinsip tawakalmu dalam segala urusanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-Hatim, maka Hatim menjawab, ala khisalin arba, di atas 4 prinsip aku membangun bagaimana tawakalku terhadap Allah Subhanahu wa taala. Begitu kata Imam Hatim Al-Assam. Yang pertama, wa alimtu ana rizqi la yaquluhu ghairi fatma'annat bihi nafsi. Aku tahu bahwasanya rezekiku tidak mungkin dimakan dan ketukar oleh orang lain, maka jiwaku tenang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini prinsip qanaah, keyakinan yang kuat dalam hatinya bahwasanya rezeki setiap kita, apalagi orang-orang beriman, sudah dipastikan dan diyakinkan dalam garansi Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan wafat seseorang kecuali rezekinya telah sempurna diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika yang harus kita kejar dalam kehidupan ini, maka bagi orang beriman fokus utamanya bagaimana menjemput keberkahan-keberkahan yang ini belum digaransi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang beriman lebih memperdulikan soal keberkahan daripada soal rezeki itu sendiri. Karena sejatinya rezeki sudah dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan keberkahan itulah kemudian yang kita jemput dengan ikhtiar-ikhtiar yang baik dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, wa alimtu anna amali la ya'maluhu ghairi fa ana masghulun bi. Aku mengetahui bahwasannya amalku tidak mungkin dikerjakan oleh orang lain. Kewajibanku, salatku tidak mungkin dikerjakan oleh orang lain. Maka aku bertanggung jawab untuk menunaikan amal-amalan tersebut. Masghulun bi, dan aku bertanggung jawab menyibukkan diriku untuk beramal terhadap amal soleh tersebut. Wa alimtu annal maut ya'tini baktah fa ana ubariruhu, dan aku tahu, kata Imam Hatim Al-Assam, bahwasannya kematian bisa datang kapan saja, bisa mendadak. Kita tidak pernah tahu. Bahkan ayat ikhwah, ketika Allah memponis kita, Bapak dan Ibu sekalian, bahkan saya pribadi, kata Allah kita akan wafat. Pasti kita akan wafat, dan kita tidak tahu, dan tidak ada garansi sampai besok malam kita juga hidup. Maka ketika Allah kapan saja dengan kehendaknya ingin memanggil kita karena ajalnya sudah datang, maka Imam Hatim Al-Assam memberikan suatu tusukan penting buat kita, bahasanya apa kata beliau, fa'ana ubadiruhu, maka aku persiapkan karena aku tahu alimtu annal maut yatini baktah, kematian itu bisa datang kapan saja, mendadak maupun tiba-tiba. Fa'ana ubadiruhu, maka aku persiapkan diriku untuk beramal, maka persiapkan diriku untuk kemudian meningkatkan takwa, meningkatkan iman. Maka yang kemudian yang keempat, ini menjadi levelnya orang-orang yang beriman, yang levelnya adalah orang-orang takwa. Apa itu? Muraqabatullah. Bagaimana beliau wa alimtu anni akhlu min aini la haitsu ma kuntu fa ana mustahyin min.
Dan aku tahu bahwasannya aku senantiasa dalam pandangan Allah, dalam pengawasan Allah, maka aku kemudian malu kalau sampai ditemukan Allah, diawasi Allah dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah level muraqabah, levelnya orang-orang ihsan, orang-orang yang kemudian muslim, dia berislam dengan syariat yang benar, kemudian dia beriman dengan sempurna keimanannya sehingga menjadi orang-orang yang mukmin. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qad aflahal mu'minun, beruntunglah, sungguh beruntunglah orang-orang yang imannya sudah benar. Al-mu'minun disebutkan oleh Allah, bukan amanu lagi. Kalau amanu dia masih goyang Pak, imannya masih terombang-ambing, naik turun. Tapi kalau udah levelnya adalah mu'minun, maka level imannya naik terus. Levelnya berada di atas sehingga berpotensi untuk menuju kepada levelnya ihsan. Levelnya orang-orang yang berjalan menuju Allah dengan merasa diawasi Allah, segala sesuatunya Allah. Maka itu berkaitan ketika tadi Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai kaum itu dan mereka pun cinta Allah. Ini menariknya ketika Allah mendatangkan generasi yang orang-orang beriman yang telah murtad, sudah tidak perlukan lagi, dianggap tidak ada, diganti oleh Allah. Kemudian Allah mendatangkan suatu kaum yuhibbuhum wa yuhibbuna, orang-orang yang dicintai Allah. Allah kemana-mana Allah, tujuan hidupnya Allah, hari-harinya untuk mendapatkan berkah Allah, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah kemudian level-level orang-orang yang insya Allah diselamatkan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Maka kami bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala melalui tausiah yang singkat ini, semoga kami pribadi Al-Fakir, kemudian para hadirin Bapak dan Ibu sekalian, semoga Allah menggolongkan kita sebagai orang-orang yang mukmin, orang-orang yang muhsin, dan Allah mudahkan kita untuk senantiasa meniti jalannya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Segala kebenaran tentu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada kesalahan sudah pasti dari diri kami pribadi. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wal akhir assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.